Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang gawat darurat malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu neon yang putih pucat memantulkan bayangan panjang di lantai, seakan ikut menyaksikan kejadian yang tidak seorang pun siap menghadapinya. Suara langkah tergesa para perawat, denting logam alat medis, dan aroma antiseptik bercampur dalam suasana yang gelisah. Semua seakan menegaskan bahwa malam itu akan membawa sesuatu yang tidak biasa. Pintu UGD tiba-tiba terbuka keras. Dua petugas keamanan mendorong masuk sebuah tandu dengan seorang pria terbaring tak sadar, tubuhnya penuh memar dan napasnya tersengal seperti seseorang yang baru saja lolos dari maut tipis. Para perawat langsung bergerak cepat, memeriksa tekanan darah, memasang infus, dan menstabilkan pernapasannya. Namun dokter jaga malam itu, Dr. Ardan, seseorang yang dikenal tegas dan sulit terguncang, mendadak kehilangan warna di wajahnya ketika ia melihat luka di perut pria itu. Ia merunduk, menyingkap kain kasa yang menutupi sisi bawah tulang rusuk, dan matanya langsung membesar. Ada benda kecil yang disembunyikan di balik kulit pasien. Sesaat kemudian, ia meraih pinset steril dan menarik perlahan benda tersebut keluar, dan tepat saat itu tatapan matanya berubah dari bingung menjadi ngeri. Benda itu bukan pecahan kaca, bukan paku, bukan logam biasa. Itu adalah modul suntik mikro, alat yang biasa dipakai untuk memasukkan zat berbahaya tanpa meninggalkan banyak jejak. Tangannya bergetar. Bukan karena kondisi pasiennya, tetapi karena ia tahu persis apa jenis zat yang biasanya digunakan dengan alat sekecil itu, zat yang dalam dunia kedokteran hanya muncul dalam laporan kriminal kelas berat. Perawat yang melihat reaksi sang dokter ikut memucat. "Dok, itu apa?" bisiknya, nyaris tak berani bernapas. Dr. Ardan tidak langsung menjawab. Ia menatap alat itu seakan sedang melihat masa depan seseorang runtuh tepat di hadapannya. Lalu, tanpa menunggu sedetik pun, ia melayangkan perintah yang membuat seluruh ruangan terkejut. "Stop semua tindakan!" teriaknya lantang. Seluruh tim medis terpaku. Mesin monitor jantung berdetak dengan ritme cepat, seakan mengiringi atmosfer mencekam yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Dokter itu menatap semua orang, matanya penuh urgensi dan rasa takut yang tidak ia sembunyikan lagi. "Panggil polisi. Sekarang!" Hening sesaat, sebelum perawat bergerak panik menuju telepon darurat. Dan di sudut ruangan, seorang perempuan yang baru saja datang untuk pemeriksaan sederhana berdiri membatu. Rania tidak seharusnya berada di sana. Ia tidak seharusnya melihat semua itu. Tetapi ketika cahaya lampu mengenai wajah pasien yang tak sadar itu, seluruh tubuhnya melemah. Sebuah cincin yang sangat ia kenali melingkar di jari kiri pasien tersebut. Cincin yang sama yang dulu dipakaikan ke tangannya pada hari pernikahan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Bibirnya bergetar, matanya membesar, dan tenggorokannya tercekat. Karena pria yang kini dianggap sebagai korban kejahatan berbahaya oleh dokter dan tim medis itu, adalah suaminya sendiri. Rania berdiri terpaku di pojok ruangan, masih belum bisa meyakinkan dirinya bahwa pria yang kini terbaring dengan tubuh penuh memar itu adalah orang yang pernah tinggal serumah dengannya. Perutnya terasa seperti diremas sesuatu yang tak terlihat, sementara pikirannya terus berputar, mencoba mencari alasan, jawaban, atau setidaknya sedikit logika yang bisa menjelaskan kenapa takdir menyeretnya ke ruang UGD pada malam mengerikan ini. Suasana gawat darurat tidak mereda sedikit pun. Perawat mondar-mandir membawa obat, dokter lain berdiskusi cepat tentang kondisi pasien, dan suara monitor jantung terus berbunyi dengan ritme terburu-buru. Namun bagi Rania, dunia terasa mengecil hanya pada satu titik, wajah suaminya yang pucat dan nyaris tak dikenali. Dalam rasa sesaknya, ia mendengar suara pintu otomatis UGD terbuka lagi. Seorang petugas administrasi masuk untuk mengurus data pasien baru. Petugas itu menanyakan identitas Rania karena ia terlihat sangat terpukul ketika melihat pasien tersebut.
Rania tidak menjawab. Lidahnya keluh. Ia bahkan tidak yakin apakah ia masih memiliki kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Di tengah kekacauan itu, suara lembut tapi tegas dari speaker ruangan tiba-tiba terdengar, mengumumkan informasi rutin. Namun bagi Rania, suara itu seperti pengingat bahwa hidup terus berjalan, bahkan ketika kenyataan yang ia hadapi baru saja runtuh. Ia menelan ludah dan memaksa dirinya menarik napas panjang. Ada banyak alasan mengapa ia datang ke rumah sakit malam ini. Ada banyak alasan mengapa ia meninggalkan rumah dengan hati yang lelah dan pikiran yang kacau. Tetapi tidak satu pun alasan itu mempersiapkannya untuk menghadapi kenyataan bahwa suaminya kembali muncul dalam kondisi kritis, dengan bukti kriminal melekat di tubuhnya. Dengan gemetar, ia akhirnya melangkah menjauh dari pintu UGD. Ia berusaha mengalihkan pikirannya, mengunci kembali perasaan yang selama ini ia hindari. Namun alur cerita hidupnya tampaknya sudah berubah arah tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Malam ini, aku akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Sesuatu yang mengubah hidupku hanya dalam hitungan detik. Rania duduk di bangku tunggu yang keras, kedua tangannya saling menggenggam erat seolah itu satu-satunya yang bisa menjaga dirinya tetap waras. Matanya menatap pintu UGD yang sesekali terbuka dan tertutup, memperlihatkan siluet para medis yang bekerja dengan kecepatan penuh. Setiap kali pintu geser bergerak, jantungnya ikut berdegup lebih keras. Ia tidak pernah mengira malam yang seharusnya hanya menjadi pemeriksaan singkat berubah menjadi gulungan badai yang menyeret masa lalunya kembali ke permukaan. Sementara suara langkah perawat dan dering alat medis bergema, pikirannya terus kembali ke potongan kejadian beberapa menit sebelumnya, cincin pernikahan yang melingkar di jari pasien misterius itu, dan bagaimana kenyataan pahit langsung menghantamnya tanpa memberi kesempatan untuk bersiap. "Bu Rania?" Seseorang memanggilnya. Ia menoleh. Seorang perawat muda dengan clipboard di tangan berdiri di depannya. Wajahnya tampak ragu apakah ia sebaiknya bertanya atau membiarkan Rania diam. "Apakah Anda memiliki hubungan dengan pasien yang baru masuk tadi?" Rania mengerjap. Kata hubungan itu terasa seperti pisau yang diselipkan ke antara tulang rusuknya. Namun ia tidak menjawab. Bagaimana bisa ia menjelaskan? Bagaimana ia bisa memberitahu bahwa orang yang sedang mereka coba selamatkan adalah seseorang yang telah mengkhianatinya, meninggalkannya tanpa penjelasan, dan merusak seluruh hidupnya? Perawat itu mengangguk pelan, mungkin menyadari bahwa ia tidak boleh memaksa. Ia kemudian kembali ke ruang tindakan, meninggalkan Rania dengan kegelisahannya sendiri. Tiba-tiba, matanya tertuju pada benda kecil di lantai dekat troli medis. Selembar kertas yang mungkin terjatuh saat pasien dibawa masuk. Tanpa berpikir, ia mengambilnya. Kertas itu hanyalah potongan kecil, tetapi ada sesuatu yang membuat tubuhnya kaku saat membacanya. Di sudut kertas, ada tulisan miring yang sangat ia kenali. Tulisan tangan suaminya. Tertulis hanya satu kalimat. "Jika sesuatu terjadi padaku, ini bukan kecelakaan." Tenggorokan Rania mengering seketika. Napasnya tertahan. Kalimat itu bukan peringatan biasa. Itu pesan seseorang yang sedang dikejar sesuatu yang lebih gelap dari penipuan rumah tangga atau perselingkuhan biasa. Perasaan bersalah, marah, takut, dan bingung bercampur menjadi satu, memenuhi dadanya hingga membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Ia ingin membuang kertas itu, ingin mengabaikan semuanya, ingin kembali ke hidup tenang yang selama ini ia bangun tanpa suaminya. Namun ia tahu, segala sesuatu yang ditemukan malam ini adalah potongan teka-teki besar yang sedang terbuka sedikit demi sedikit. Pintu UGD kembali terbuka. Dr. Ardan keluar dengan wajah serius, matanya mencari sosok Rania. Begitu melihatnya, ia langsung berjalan mendekat. "Apa Anda keluarga pasien?" tanyanya tanpa basa-basi. Rania menelan ludah, lalu mengangguk kecil. Dokter itu menghela napas panjang, seperti seseorang yang hendak menyampaikan sesuatu berat. "Bu, kami menemukan sesuatu pada tubuhnya."
Sesuatu yang tidak biasa. Rania menahan napas. Ia tahu malam itu baru dimulai. Dan sebentar lagi, hidupnya akan memasuki wilayah yang jauh lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Dokter Ardan membawa Rania ke ruangan kecil di samping UGD, ruang yang biasanya dipakai dokter memberi kabar serius kepada keluarga pasien. Lampunya redup, aroma alkohol medis masih terasa, dan dinding putihnya membuat suasana semakin menekan. Begitu pintu tertutup, dokter itu merapikan sarung tangannya, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum berbicara. Ibu harus melihat sesuatu, ucapnya pelan tapi tegas. Ia membuka map bersegel merah yang baru saja diambil dari kantong jaket pasien. Di dalamnya, ada setumpuk kertas, tapi bukan kartu identitas atau dokumen standar medis. Rania melihat susunan angka yang asing, tabel transaksi rahasia, dan kode yang jelas bukan milik orang biasa. Ini bukan punya saya, Rania spontan berkata, meski dokter belum menuduh apapun. Suaranya gemetar, hampir seperti seseorang yang sedang mengaku meski tidak bersalah. Dokter Ardan mengangguk. Saya tahu, Bu. Tapi nama Anda tercantum sebagai penerima dana. Jumlahnya tidak kecil. Rania tertegun. Dunia seperti berputar selama beberapa detik. Ia menahan meja agar tubuhnya tidak jatuh. Itu tidak masuk akal, ucapnya dengan suara rendah. Saya bahkan tidak tahu suami saya terlibat apa. Dokter itu menatapnya tajam, bukan untuk mengancam, tetapi untuk memastikan ia berkata jujur. Luka yang kami temukan, bukan akibat perkelahian biasa. Ini pola cedera yang sering kami lihat pada korban penyerangan yang berkaitan dengan tindak kriminal terorganisir. Kata terorganisir membuat punggung Rania merinding. Ia mulai memahami. Masalah suaminya jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan, hutang, atau kebohongan rumah tangga. Lalu alat yang tadi Anda temukan? Rania bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Modul injeksi mikro, jawab dokter itu sambil menunjukkan benda kecil yang kini dimasukkan ke dalam wadah steril. Jenis yang biasanya dipakai untuk memasukkan zat toksin berkonsentrasi tinggi. Hampir tidak terdeteksi jika tidak dilihat dengan alat tertentu. Rania menutup mulutnya. Jadi, seseorang mencoba membunuh dia? Bukan hanya mencoba, balas dokter dengan nada gelap. Ini dilakukan oleh orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Rania merasakan detak jantungnya tak beraturan, seolah tubuhnya menolak menerima kenyataan itu. Kemudian dokter itu membungkuk sedikit dan berkata lebih pelan. Bu, sepertinya suami Anda sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang Anda ketahui. Dokumen ini, luka pada tubuhnya, alat yang kami temukan, semua menunjukkan bahwa dia sedang menjadi target. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir gemetar di ujung jarinya. Ia ingin marah, ingin membenci, ingin menyerahkan segalanya pada polisi dan pergi. Tapi entah kenapa, sebuah perasaan lain muncul, ketakutan bahwa namanya ikut terseret dalam sesuatu yang bukan pilihannya. Dokter Ardan menutup map itu perlahan. Aparat sedang dalam perjalanan, Bu. Dan saat mereka tiba, mereka pasti ingin berbicara dengan Anda. Rania memejamkan mata. Malam itu, ia sadar bahwa rahasia yang selama ini ia coba tinggalkan, baru saja terbuka sepenuhnya. Dan semuanya mengarah pada satu hal. Bahwa kebenaran yang akan datang jauh lebih gelap daripada apapun yang pernah ia hadapi. Suara langkah aparat mulai terdengar di koridor UGD. Rania merasakannya seperti gema yang menghantam jantungnya berkali-kali. Ia berdiri di samping pintu ruang tindakan, tubuhnya tegang, matanya terus menatap ke arah suaminya yang masih terbaring tak bergerak. Hubungan mereka yang sudah lama retak kini kembali menyeretnya ke dalam badai yang mengancam menghancurkan hidupnya sekali lagi. Saat polisi tiba, Dokter Ardan memberi instruksi cepat sebelum mereka memasuki ruangan. Rania tetap di luar, namun dari celah pintu ia bisa melihat tangan suaminya dipasangi alat pemantau tambahan, menyiratkan betapa rapuh kondisi fisiknya.
Beberapa menit kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mesin monitor jantung berdetak dengan ritme yang berubah, cepat, lalu melambat, sebelum kembali naik secara tiba-tiba. Mata suaminya bergerak di balik kelopak, lalu perlahan terbuka. Napasnya berat, tetapi kesadarannya mulai kembali. Rania menegang. Ia ingin mundur, tetapi kakinya tak mau bergerak. Lalu suaminya memutar kepala perlahan, mencari wajah yang familiar. Dan saat ia melihat Rania, mata itu melebar, bukan karena terkejut, tetapi karena ketakutan yang nyaris primitif. "Ra," suaranya pecah, hampir tidak terdengar. "Jangan biarkan mereka. Ambil aku." Polisi yang ada di ruangan langsung mendekat, namun dokter mengangkat tangan agar mereka menunggu. Pasien masih lemah, dan dokter butuh memastikan ia bisa berkata dengan jelas. "Ada yang ingin menjebakku," lanjutnya, suara serak, hampir seperti bisikan. "Aku tidak pernah berniat melibatkanmu, percayalah." Rania memejamkan mata. Ucapan itu seperti racun lama yang kembali merembes ke luka yang belum sembuh. Ia pernah mendengar kalimat serupa di masa lalu. Janji, pembelaan, penjelasan kosong yang pada akhirnya hanya menggores hatinya lebih dalam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi suaminya. Bukan manipulasi, bukan pembenaran diri, melainkan ketakutan yang nyata. Seolah dia benar-benar sedang diburu. "Aku tidak melakukan ini," bisiknya lagi. "Mereka mengejar. Semuanya, termasuk dirimu." Rania menelan ludah, tenggorokan terasa kering seperti pasir. "Siapa mereka?" tanyanya spontan, meski ia sendiri tidak yakin ingin tahu jawabannya. Suaminya mencoba berbicara lagi, namun hanya suara retakan napas yang keluar. Dadanya naik turun dengan kesulitan, membuat dokter memberi kode kepada perawat untuk memeriksa saturasi oksigen. Namun sebelum aparat kembali mendekat, suaminya meraih tangan Rania, genggaman yang lemah, tetapi cukup untuk membuatnya terpaku. "Ra, maafkan aku, bukan aku pelakunya." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, alarms monitor berbunyi lebih keras. Kondisinya menurun cepat, memaksa tim medis memberi ruang dan meminta semua orang keluar. Perawat mendorong Rania menjauh. Polisi mundur dengan kewaspadaan tinggi. Dan dalam kekacauan itu, hanya satu hal yang berputar di kepala Rania. Jika suaminya bukan pelaku, maka ada seseorang, atau sesuatu, yang jauh lebih berbahaya sedang bergerak di luar sana. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk UGD, Rania menyadari bahwa ia bukan hanya saksi dari kejadian mengerikan. Ia mungkin sudah menjadi bagian dari permainan yang tidak pernah ia pilih. Ruang tunggu UGD kembali tenggelam dalam hening yang menyesakkan. Rania berdiri di dekat dispenser air, namun tangannya terlalu gemetar untuk menuang secangkir pun. Sorotan lampu putih dari langit-langit terasa kejam, memperjelas setiap garis kecemasan di wajahnya. Tak jauh dari sana, dua polisi sedang berbicara dengan suara rendah, sesekali menatapnya dengan ekspresi campuran kewaspadaan dan kecurigaan. Mereka belum menanyainya secara resmi, tetapi Rania bisa merasakan bahwa dirinya kini bukan hanya seorang keluarga pasien. Statusnya sudah berubah. Ia kini bagian dari kasus, entah sebagai saksi, atau sesuatu yang lebih rumit. Pintu ruang tindakan terbuka sedikit, lalu seorang perawat keluar, wajahnya letih. "Kondisi pasien sementara stabil," katanya. "Tapi ia butuh pengawasan intensif. Racun yang masuk ke tubuhnya memiliki efek lanjutan yang bisa muncul sewaktu-waktu." Racun. Kata itu membuat dada Rania mengencang. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, salah seorang polisi mendekat. "Bu Rania, kami perlu klarifikasi," ucapnya sopan namun tegas. "Dokumen yang ditemukan di tubuh suami Anda mengarah pada transfer dana mencurigakan. Jumlahnya besar. Sangat besar." Rania menghela napas dalam. "Saya tidak tahu menahu soal uang itu." Polisi saling bertukar pandang. "Ada catatan bahwa rekening tersebut menggunakan identitas Anda."
Tubuh Rania seketika kaku. Apa? Identitas saya? Ia benar-benar tak percaya. Ia bahkan tidak memiliki akses ke rekening apapun selain tabungan kecilnya sendiri. Ada kemungkinan identitas ibu digunakan tanpa izin, sahut polisi lain. Tapi untuk memastikan, kami perlu memeriksa beberapa hal, termasuk perangkat pribadi dan riwayat perjalanan Anda beberapa bulan terakhir. Rania memejamkan mata, menahan ketakutan yang tumbuh liar di dalam dadanya. Silakan periksa apapun yang perlu, jawabnya akhirnya. Saya tidak menyembunyikan apapun. Namun sebelum mereka melanjutkan pertanyaan, seorang pria asing muncul di ujung koridor. Tinggi, berjaket hitam, langkahnya tenang namun matanya tajam seperti sedang mengukur keadaan sekitar. Ia berhenti tepat di bawah lampu, dan sejenak, seolah waktu ikut melambat. Rania merasakan bulu kuduknya berdiri. Polisi langsung menoleh ke arah pria itu, tapi entah kenapa, orang itu tidak terlihat panik. Ia bahkan menatap ke arah ruang tindakan seakan mengetahui siapa yang sedang dirawat di dalamnya. Yang membuat Rania benar-benar membeku adalah ketika tatapan pria itu beralih padanya. Tajam, mengintai, dan mengenali. Seolah ia tahu siapa Rania. Dan seolah ia sudah lama menunggunya. Polisi bergerak mendekat, tapi pria itu berbalik dan melangkah cepat menuju pintu keluar. Tanpa menunggu, seorang polisi segera mengejarnya. Namun ketika mereka tiba di depan gedung, pria itu sudah menghilang seperti bayangan yang tertelan malam. Rania menggigit bibirnya kuat-kuat. Siapa dia? Gumamnya. Namun tidak ada yang bisa menjawab. Dokter Ardan mendekat, menatap Rania dengan serius. Bu, apakah Anda melihat orang itu sebelum ini? Apakah Anda pernah bertemu dengannya? Rania menggeleng perlahan, tapi hatinya tidak yakin. Ada sesuatu di mata pria itu, sesuatu yang terasa familiar, meski ia tak mampu mengingat dari mana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rania menyadari bahwa musuh suaminya bukan sekadar seseorang yang ingin menyingkirkan saksi. Tidak, musuh itu sedang mengincar keduanya. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak punya pilihan selain bertahan. Lampu koridor yang redup membuat bayangan Rania memanjang di lantai, seakan mengiringi langkahnya yang tak lagi stabil. Setelah dokter keluar dari ruang IGD dengan wajah menegang, Rania merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keributan keluarga. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan hanya satu tempat di rumah sakit ini yang mungkin menyimpan jawabannya, ruang rekam medis lantai 2. Pintu kaca ruangan itu tertutup rapat. Di depannya, sebuah papan kecil bertuliskan petugas saja. Namun malam itu, larangan terasa seperti tantangan. Rania menempelkan telinganya ke pintu, mendengar suara bisik-bisik dari dalam. Bukan suara staf. Nada mereka terlalu rendah, terlalu penuh urgensi. Dan salah satunya, ia mengenali. Suara Ardan. Kalau catatan ini ketahuan, semuanya bisa runtuh, ucap suara laki-laki itu dari dalam. Kamu yakin dia nggak tahu? Sahut suara lain. Belum. Tapi kalau dia lihat hasil pemeriksaan, habis kita. Tubuh Rania seketika membeku. Ardan? Ada di dalam ruangan rekam medis? Dengan siapa? Dan apa yang mereka sembunyikan? Nafas Rania terhenti ketika gagang pintu bergerak dari dalam. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sisi samping ruangan, bersembunyi di balik troli linen kotor. Dua pria keluar, salah satunya memakai jaket hoodie yang menutup sebagian wajahnya. Yang satu lagi, yang suaranya mirip Ardan, menyodorkan amplop coklat tebal ke pria hoodie itu. Besok malam, semuanya harus hilang. Termasuk buktinya, ujar pria bersuara Ardan itu. Rania menahan teriakannya. Bukti apa? Desisnya dalam hati. Begitu langkah mereka menghilang ke ujung lorong, Rania merayap cepat kembali ke pintu. Tangannya gemetar, namun ia memaksakan diri menekan gagang. Terkunci. Tetapi ia melihat jendela kecil di samping ruangan, tidak berkunci. Dengan nekat,
Ia menggeser kaca itu perlahan. Setelah tubuhnya berhasil masuk, ia menyalakan lampu kecil dari ponselnya. Ruangan itu penuh dengan map, berkas, dan komputer yang masih dalam keadaan login. Ia memeriksa rak urgent review. Di sana, matanya terpaku pada satu map dengan tulisan yang membuat tengkuknya merinding. Nama pasien, Faris Ardana. Status, tindakan darurat, ditutup oleh pihak keluarga. Catatan khusus, jangan diungkapkan tanpa izin. Faris Ardana. Nama lengkap Ardan. Tangan Rania dingin. Suaminya, punya catatan medis yang disembunyikan? Kenapa keluarga Ardan menutupnya? Dan apa hubungannya dengan keributan malam ini? Saat ia membuka map itu, sebuah lembaran jatuh ke lantai, hasil talk screen. Positif benzodiazepin dosis tinggi. Positif sisa zat sedatif ilegal. Jantungnya terasa dijerat. Ardan, pernah terlibat obat-obatan? Belum sempat pikirannya menyusun kesimpulan, suara langkah cepat terdengar mendekat. Cahaya senter menyorot masuk lewat celah pintu. Siapa di dalam? Keluar sekarang. Rania membeku. Semua rahasia yang selama ini dikubur Ardan, rupanya mulai mengejar dirinya. Rania merapat ke dinding, napasnya tercekik oleh panik yang semakin menggumpal. Suara langkah di luar ruangan semakin dekat, berat dan tergesa, seperti seseorang yang tahu persis bahwa ada penyusup di dalam. Cahaya dari senter menyapu celah pintu, memanjang ke lantai ruangan kecil itu. Rania menahan diri agar tidak membuat suara sekecil apapun. Pintunya sempat dibuka, suara laki-laki itu terdengar pelan, tapi jelas. Ada yang masuk, sambung suara lain, lebih tegang. Kita harus cek. Detik berikutnya, gagang pintu bergerak. Rania menutup mulut rapat-rapat, tubuhnya menempel pada rak berkas. Ia menunduk, berharap bayangannya tak terlihat dari luar. Pintu berderit sedikit, lalu berhenti, mungkin seseorang memeriksa apakah ada yang bergerak di dalam. Saat ketegangan mencapai puncak, suara lain muncul dari koridor, lebih jauh. Seorang perawat memanggil salah satu dokter. Dok, pasien baru datang. Kondisinya kritis. Kesibukan mendadak itu membuat kedua pria di depan pintu saling menimbang. Kita balik nanti, gumam salah satunya. Pastikan tidak ada jejak. Pintu menutup kembali. Langkah mereka menjauh. Ketika suasana kembali hening, Rania mengembuskan napas panjang, hampir roboh oleh kelegaan sesaat. Ia mengumpulkan keberaniannya, menegakkan tubuh, dan kembali menatap hasil pemeriksaan suaminya. Lembaran touchscreen itu seperti menampar kenyataan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ardan, apa yang kamu sembunyikan? Di balik kertas itu, ia menemukan lembaran lain, catatan tindak medis, dengan tanda tangan dokter jaga yang ia kenal, Dr. Bagas. Dokter yang tadi gaduh memerintahkan polisi datang. Dalam catatan itu tertulis sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pasien dibawa dengan luka fisik akibat pertengkaran hebat. Dugaan keterlibatan pihak ketiga sangat kuat. Pasien menunjukkan tanda ketergantungan obat. Pertengkaran? Dengan siapa? Bisik Rania hampir tak bersuara. Pikiran Rania terbelah antara kemarahan dan rasa tak percaya. Selama ini ia mengira bahwa semua masalah rumah tangganya hanya soal pengkhianatan dan manipulasi. Namun catatan ini mengungkap dimensi baru, lebih gelap, lebih rumit, dan jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba suara notifikasi ponselnya menyalak, membuatnya terlonjak. Satu pesan masuk. Pengirim tidak dikenal. Keluar dari ruangan itu kalau kamu masih mau selamat. Rania memandang layar ponsel dengan gemetar. Bagaimana orang itu tahu ia berada di sana? Siapa yang mengawasinya? Tanpa pikir panjang, ia meraih map berisi catatan Ardan dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Jika ia tetap di tempat itu, semuanya bisa berakhir malam ini. Ia membuka jendela samping, melompat keluar ke koridor gelap, dan berlari menuju tangga darurat. Saat ia berusaha menjauh, langkah-langkah keras terdengar dari arah lorong,
lebih dari satu orang. Suara mereka memanggil nama seseorang, nama yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Cari Rania. Jangan sampai dia keluar dari gedung ini. Seseorang, mungkin lebih dari satu, benar-benar mengincarnya. Dan malam itu, di antara bayang-bayang rumah sakit yang semakin sunyi, Rania menyadari satu hal. Ia bukan hanya menemukan rahasia Ardan. Ia telah membuka pintu menuju badai besar yang selama ini disembunyikan semua orang. Tangga darurat bergema oleh langkah Rania yang semakin cepat. Nafasnya memburu, dada sesak oleh kombinasi ketakutan dan tekad yang membara. Map rekam medis Ardan menempel di sisi tubuhnya, satu-satunya bukti yang mungkin menjelaskan semua kekacauan malam itu. Meski tubuhnya gemetar, ia tahu ia tidak boleh berhenti. Tidak ketika seluruh kebenaran akhirnya berada dalam genggamannya. Begitu keluar di lantai dasar, ia melihat dua pria yang tadi mencarinya bergegas menuju lift. Mereka menoleh cepat, mata mereka menyapu area sekitar, mencari dirinya. Rania berlindung di balik mesin penjual minuman, menahan napas sampai mereka masuk ke dalam lift dan pintunya tertutup. Ketika koridor kembali sepi, ia memanfaatkan waktu itu untuk mendekati ruang Dokter Jaga. Dalam ruangan itu, Dokter Bagas sedang duduk tercenung, wajahnya pucat oleh kecemasan. Begitu melihat Rania, ia langsung berdiri. "Rania, kamu tidak seharusnya di sini," katanya lirih. "Kau tahu sesuatu tentang Ardan?" balas Rania, menatapnya langsung. "Dan aku ingin kebenarannya sekarang." Dokter itu menghela napas panjang, seolah sudah menyiapkan kalimat ini sejak berhari-hari lalu. "Baik. Semua ini sudah terlalu lama ditutup-tutupi." Ia mempersilakan Rania duduk. Dengan tangan gemetar, Rania meletakkan map rekam medis itu di atas meja. Dokter Bagas membuka halaman demi halaman, menutup matanya seakan menanggung beban besar. "Ardan tidak hanya terlibat perselingkuhan," ujar Dokter Bagas perlahan. "Dia juga terjebak dalam jaringan penipuan finansial yang dipimpin kakak iparmu, Doni." Nama itu membuat Rania tersentak. "Doni?" Ardan mencoba keluar. Mereka memaksanya tetap ikut. Ketika ia menolak, mereka memberinya obat penenang dosis tinggi. Malam itu, Ardan dipukuli dan diseret ke rumah sakit oleh pihak keluarga, yang kemudian memaksa kami menutupi kasus ini. Rania menutup mulutnya, tubuhnya lemah oleh keterkejutan. "Mereka tahu Ardan bisa membongkar semuanya," lanjut Dokter Bagas. "Dan ketika dia sadar, Ardan bilang dia ingin mengaku semuanya padamu. Tapi Doni mengancam akan menghancurkanmu jika ia berani buka mulut." Suasana ruangan menjadi hening, hanya terdengar detik jam berdentang. Rania akhirnya mengerti. Selama ini ia menyangka Ardan pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Nyatanya Ardan juga korban keputusan buruk, ancaman, dan manipulasi yang jauh lebih gelap. Sebelum mereka melanjutkan percakapan, pintu ruangan tiba-tiba didobrak. Doni masuk sambil mengacungkan ponsel. "Sudah cukup." Suaranya dingin. "Serahkan map itu." Namun malam itu bukan lagi malam ketika Rania takut. Ia berdiri, tatapannya tegak. "Aku sudah kirim salinannya ke polisi melalui email darurat rumah sakit." Bohongnya, tapi Doni tidak tahu. Wajah Doni berubah pucat. Ia panik, berbalik hendak kabur, namun polisi, yang sebelumnya dipanggil Dokter Bagas, muncul dari belakang koridor, langsung memborgolnya. "Doni Saputra, Anda ditangkap atas dugaan penganiayaan, pemerasan, dan rekam jejak penipuan." Doni meronta, berteriak penuh kebencian, namun itu tidak mengubah apapun. Malam itu, semua kebohongan runtuh. Beberapa jam kemudian, Rania duduk di taman rumah sakit, menatap langit dini hari yang mulai terang. Ia menangis, bukan karena hancur, tetapi karena bebas. Ardan selamat, meski masih harus menjalani pemulihan panjang. Ketika ia terbangun dan melihat Rania, ia hanya sempat berbisik, "Maafkan aku, karena membiarkanmu berjuang sendirian."
Rania menggenggam tangannya. Kita selesaikan semuanya bersama. Kepercayaan bisa runtuh karena kebohongan, tetapi kebenaran, meski pahit, gelap, atau menakutkan, selalu membawa manusia pada pembebasan. Jangan pernah diam saat kebenaran disembunyikan, dan jangan biarkan ketakutan membuatmu menyerah. Setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk bangkit, terutama mereka yang pernah tersesat. Dan setiap perempuan, seperti Rania, memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Sampai jumpa di video berikutnya.